Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sahihatul Muzawwadah. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang terkait dengan mata kuliah Ulum Al-Hadis. Langsung saja, mengenai hadis perut buncit. Belakangan sempat viral sebuah potongan hadis Nabi yang berbunyi, "Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelahnya. Kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum dimintai untuk bersaksi." Salah satu meme yang tersebar terkait hadis ini diberi keterangan perut buncit itu bukan berkah, tapi azab dari Allah. Hadis yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh pakar hadis kenamaan seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Bazzar, Abu Nuaim, Al-Tabrani, dan lain-lain. Meskipun dengan narasi yang tidak sama persis, ia dinilai sebagai hadis sahih, terpampang jelas dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang merupakan dua karya besar yang dianggap sebagai karya tersahih setelah Al-Quran. Untuk memperjelas bahwa teks hadis tersebut tidak sepantasnya dipahami sedangkal itu, kita bisa ambil data sejarah dari Waqi' Ibnu Al-Jarrah, seorang pakar hadis kenamaan yang lahir pada tahun 129 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah, atau berdepatan dengan tahun 746 Masehi atau 812 Masehi. Selain dikenal sebagai pakar dalam bidangnya dan produktif, beliau juga dikenal dengan bertubuh gemuk. Nama-nama ulama dan tokoh lain yang bertubuh gemuk disebutkan oleh Al-Zahabi dan dalam kitab Tarikh Al-Islam, yaitu Muhammad Ibnu Al-Hasan, murid terdekat dari Imam Abu Hanifah sekaligus guru dari Imam Syafi'i. Seorang pakar fikih yaitu Imam Warash, murid Imam Nafi', seorang pakar qiraat. Abu Ma'syar Najih Al-Sindi, yaitu pakar hadis dan sejarah peperangan. Tidak hanya itu, bahkan beberapa nama sahabat dikisahkan bertubuh gemuk. Misalnya, Abdullah ibnu Abbas memiliki tubuh besar atau gemuk hingga untuk tempat duduknya saja seperti ukuran untuk dua orang. Demikian juga Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Dia bertubuh tinggi, kemerah-merahan, dan punya perut besar. Bahkan istri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah, selain dikenal cerdas, beliau juga disebut perempuan bertubuh besar. Ringkasnya, keberadaan meme yang memberikan gambaran bahwa gendut, gemuk, atau berperut buncit mesti buruk atau bahkan disebut sebagai azab tentu saja tidak tepat, terlebih jika hanya berdalih dengan satu hadis. Itu pun dipaparkan dengan cara dipisah dari konteksnya dan tidak ada penelaahan untuk dari keseluruhan hadis dan tata sejarah yang ada. Selanjutnya, mengenai bendera yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Meskipun sebenarnya bendera dengan karakter ada kalimat tauhidnya sudah menjadi identitas kelompok tertentu. Sejak peristiwa bakar-bakar mulai mencuat ke publik, setidaknya ada dua kalimat atau kata kunci yang selalu dimunculkan, yaitu kalimat tauhid atau setidaknya bendera Nabi SAW. Di saat yang sama, dalam konteks ini terjadi pula ekskomunikasi. Para pelaku bakar-bakar tidak dianggap, mereka dikeluarkan dari bagian partisipan publik. Tidak ada perkenaan untuk berbicara. Dalam berbagai literatur yang berisi hadis-hadis Nabi, seperti hadis yang berbunyi, "Wahai Musa, seandainya 7 lapis bumi digabungkan dengan 7 lapis langit dengan seluruh semestanya dan diletakkan di sebelah timbangan, kalimat La ilaha illallah, niscaya kalimat itu lebih berat melebihi semua itu." Hadis qudsi dari Abu Sa'id Al-Khudri.
Hadis tersebut dapat dijumpai pada riwayat Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Al-Sifat, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan lain-lain. Kesemuanya ini melalui jalur seorang perawi hadis yang bernama Abdullah bin Al-Sam atau dikenal juga dengan julukan Darraj. Para pakar hadis seperti Abu Bishr Al-Daulabi, Abu Ja'far Al-Uqaili, Abu Hatim Ar-Razi, Ahmad ibn Hanbal, Al-Nasai, Al-Daruqutni, Abu Dawud, dan lain-lain tegas menyebutnya bermasalah, mungkar, atau lemah. Selebihnya, konteks hadis tersebut bila dilacak lebih lengkap sebenarnya berkenaan dengan permintaan Nabi Musa alaihissalam agar Allah mengajarinya kalimat yang bisa dipakai untuk berzikir dan berdoa. Allah pun memerintahnya untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Beliau juga menjelaskan bahwa seandainya kalimat itu ditimbang dengan 7 lapis bumi dan langit dengan seluruh isinya, pasti lebih berat kalimat tauhid. Jadi, hadis tersebut berkaitan dengan dzikir dan doa. Selain itu, yang tidak kalah penting dan perlu digarisbawahi adalah hadis tersebut hanya berisi tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain dan tidak ada tambahan kalimat Muhammad Rasulullah. Selanjutnya mengenai fenomena meme hadis, celana cingkrang dalam media sosial. Media sosial atau social networking adalah media online dengan para pengguna yang dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi, meliputi blog, wiki, forum, dan sebagainya. Bisa juga didefinisikan sebagai media online yang mendukung interaksi dan media sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web dari gaya komunikasi menjadi dialog interaktif. Selain itu, media sosial mengajak siapapun yang tertarik untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi serta feedback secara terbuka, memberikan komentar serta membagi informasi Kopassus dengan sangat cepat dan tanpa batas. Kata meme berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Ia pertama kali diperkenalkan oleh seorang biolog dari Britania Raya, yaitu Richard Dawkins. Sekitar tahun 1970, dia beranggapan bahwa meme tidak berbeda jauh dengan gen. Jika gen digunakan untuk menjelaskan evolusi biologis, meme digunakan untuk menjelaskan evolusi kebudayaan yang meliputi segala sesuatu yang kita pelajari melalui imitasi, termasuk kosakata, legenda, lagu, peraturan, dan lain-lain. Dengan kata lain, dalam konteks budaya, meme menjadi sebentuk transmisi budaya melalui proses replikasi ide dan gagasan yang masuk ke dalam dunia kognitif umat manusia. Hadis secara etimologi berarti sesuatu yang baru, sebagai lawan dari kata lama, berita, pembicaraan, dan seterusnya. Secara terminologi, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun diamnya beliau terkait peristiwa tertentu yang beliau saksikan, yaitu takrir atau ketetapan. Sedangkan celana cingkrang, atau dalam bahasa yang lain disebut celana menggantung, berarti sebuah pakaian yang sudah jamak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, yaitu pakaian tubuh bagian bawah, khususnya bagian pusar sampai kaki dengan model sarung maupun rok. Istilah cingkrang digunakan untuk merujuk pada pakaian yang biasanya tidak sampai menutup seluruh kaki. Terminologi ini merupakan bentuk terbalik dari istilah isbal yang biasa dipakai dalam bahasa agama.
Isbal secara sederhana merujuk pada definisi menurunkan, memanjangkan, atau membentangkan pakaian sampai melewati mata kaki. Istilah ini semakna dengan kata jarro, maddah, dan asfala yang dikenal luas dalam studi hadis. Dengan demikian, secara definitif, konseptual meme hadis celana cingkrang mengacu pada bentuk integral dari dua komponen inti, yaitu hadis tertulis dan gambar celana cingkrang. Definisi isbal sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Arabi rahimahullah dan selainnya, isbal adalah memanjangkan, melabuhkan, dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak. Bakar Abdul Abu Zaid menegaskan bahwa hadis tentang larangan isbal secara maknawi sudah sampai pada taraf mutawatir, disebutkan dalam berbagai literatur dan diriwayatkan dari banyak jalur sanad dari para sahabat Nabi. Dengan mengacu pada paparan dan meme mengenai celana cingkrang, terdapat dua titik penting yang berada di balik fenomena tersebut. Pertama, bahwa ia merupakan media peneguhan identitas diri kelompok tekstualis, skriptualis atau literalis. Peneguhan tersebut diekspresikan dengan cara melakukan identifikasi diri sebagai kelompok yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kedua, sebagai bentuk realitas kelompok tekstualis sebagai minoritas terhadap ragam resistensi masyarakat yang cenderung konstekstual sebagai kelompok mayoritas baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya mengenai Al-Quran dan hadis dalam wacana delegitimasi nasionalisme di media online Islam. Eramuslim.com merupakan salah satu media online Islami yang cukup menarik perhatian di kalangan masyarakat umum di Indonesia. Media online ini meneguhkan diri sebagai media komunikasi dan informasi seputar dunia Islam sebagai bagian dari sebuah wacana model konstruksi delegitimasi nasionalisme yang digunakan oleh Eramuslim.com adalah dengan melakukan interpretasi terhadap ayat Al-Quran maupun hadis yang dinilai memiliki korelasi dengan nasionalisme. Setidaknya ada dua metode interpretasi yang digunakan oleh pengisi rubrik. Yang pertama, mengacu pandangan tokoh yang dianggap otoritatif terkait nasionalisme. Kedua, model interpretasi secara langsung atau literer. Beberapa ayat Al-Quran yang dirujuk antara lain Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang dipahami sebagai bentuk penegasan bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas dasar syariah merupakan bentuk ibadah. Ayat lain yang juga dirujuk dalam portal eramuslim.com adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang dipahami bahwa Islam tidak menafikan keanekaragaman dan kemuliaan bukan dilihat dari kebangsaannya, tetapi dilihat dari ketakwaannya. Kemudian surat Al-Qalam ayat 34-36 dipahami bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang lebih mulia di sisi Allah. Mereka yang kafir dan ingkar dinilai pihak yang hina. Upaya delegitimasi nasionalisme yang tampak di eramuslim.com dapat dilihat dari kritik tajamnya terhadap sistem yang ada, baik secara historis maupun sosiologis. Salah satunya dengan menekankan pada munculnya sikap fanatisme mengenai
jargon right of wrong is my country, sehingga dimunculkan pertanyaan apakah ajaran seperti ini dibenarkan oleh Islam? Jawaban yang diberikan di dalam eramuslim.com mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa fanatisme golongan baik berdasarkan kesamaan bangsa, suku maupun warna kulit merupakan sesuatu yang tercela, sehingga terminologi nasionalisme dianggap sebagai salah satu bentuk fanatisme yang dilarang. Model interpretasi yang dikemukakan di dalam portal eramuslim.com berada pada lingkungan romantisme agama, yaitu sikap yang melihat masa lalu, pola keberagamaan, dan model penafsiran teks agama tersebut dianggap lebih baik dari situasi hari ini. Bagi sebagian umat Islam, nasionalisme Eropa yang sekuler dianggap sebagai nasionalisme yang sesungguhnya. Apabila ia diterapkan, akan menjadi energi perubahan sosial dan politik di dunia Islam itu sendiri. Sebagian umat Islam melihat nasionalisme tidak dapat dipertemukan dengan Islam karena secara ideologis dan kontradiktif. Nasionalisme yang bersifat nasional lokal tidak dapat disejajarkan dengan Islam yang memiliki tujuan kesatuan universal. Tetapi ada pula yang menyatakan sikap netral, tidak menerima begitu saja, juga tidak menolak tanpa dasar. Bagi kelompok terakhir, yang paling penting dari nasionalisme harus memperhatikan kepentingan seluruh bangsa dengan basis ikatan Islam. Nasionalisme yang seperti ini merupakan bagian yang integral dengan konsep pemerintahan Madinah seperti yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai nalar hermeneutis ulama hadis, larangan perempuan bepergian tanpa mahram dalam ruang sejarah pemahaman. Hadis Nabi yang berbicara tentang larangan perempuan melakukan perjalanan jika tidak disertai mahramnya merupakan hadis yang banyak dikenal di kalangan sahabat. Gambaran sederhana dari hadis yang sedang menjadi objek kajian ini dapat dilihat dari riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, yang artinya Al-Bukhari berkata, Abu Al-Nu'man bercerita kepada kami, Hammad ibn Ziyad berkata kepada kami dari Amr dari Abi Ma'had, yaitu pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai dengan mahramnya. Janganlah seseorang bersamanya kecuali ditemani mahramnya. Ibnu Abbas berkata, lalu ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ingin ikut sebuah peperangan ini dan itu, sedangkan istriku ingin pergi haji. Nabi pun menjawab, temani istrimu. Pada riwayat Ibnu Abbas di atas yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada kejelasan tentang jarak atau waktu tempuh pelarangan perempuan melakukan perjalanan. Dalam Sahih Al-Bukhari, persoalan jarak atau waktu ditegaskan dengan redaksi 2 hari, serta ketentuan adanya suami atau mahram yang menemani. Dalam Sahih Muslim, ada keterangan jarak 3 malam dan minimal 3 hari dengan ketentuan mahram. 2 riwayat hanya menyebut kata mahram, sedangkan 1 riwayat lainnya menyebutkan perincian, yaitu ayah, anak, suami, saudara laki-laki atau mahramnya. Sedangkan dalam Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud,
dan Sunan Ibnu Majah terjadi perbedaan redaksi. Sebagian menyebutkan minimal 3. Namun, dalam beberapa riwayat ini tidak ada perbedaan signifikan dengan riwayat dalam Sahih Muslim. Menyangkut orang yang bisa menemani dalam perjalanan perempuan. Sebagian ulama memahami batasan radius jarak dan waktu dalam hadis terkait sebagai batasan yang dijadikan tolak ukur larangan, meskipun sebagian tetap bersikukuh pada bunyi hadis yang sama sekali tidak menyebut batasan tertentu, sehingga ia mencakup semua jarak selama masih terhitung sebagai perjalanan atau safar. Maka, dalam merespon ragam redaksi yang tegas menyebut jarak atau waktu yang berbeda-beda, mereka cenderung memilih mengkompromikan, tidak ditempatkan pada posisi saling bertolak belakang. Abu Hanifah menegaskan ketentuan wajibnya ada mahram yang menemani perempuan dalam perjalanan hanya berlaku jika perjalanannya jauh, yaitu sampai 3 hari atau lebih. Meskipun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dia memahrukan atau karohah perjalanan perempuan tanpa mahram dalam jarak 1 hari. Sedangkan Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i menyebutkan bahwa hadis tentang larangan perjalanan perempuan tanpa mahram berlaku atas perjalanan secara umum, bukan untuk keperluan haji wajib. Pendapat ini berbeda dengan yang dianut oleh para pengikut Imam Ahmad bin Hambal, bahwa untuk keperluan haji wajib sekalipun perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jika tidak ditemani mahramnya. Pendapat para pengikut Imam Ahmad didasarkan pada pernyataan Imam Ahmad sendiri yang menyebutkan bahwa apabila ada perempuan tidak memiliki mahram, maka secara otomatis dia tidak punya kewajiban pergi haji. Dalam terminologi para ulama, mahram merupakan ungkapan yang merujuk pada sebuah ikatan antara individu yang dapat menghalangi terjadinya sebuah pernikahan. Dalam madhab Maliki, kriteria mahram tidak harus baligh, yang penting tamyiz dan bukan anak dari suami si perempuan. Madhab Imam Syafi'i tidak mengharuskan mahram tersebut sudah baligh, tetapi juga tidak cukup kalau hanya tamyiz, minimal dia sudah mendekati masa baligh. Sedangkan dalam madhab Imam Ahmad, mahram harus beragama Islam. Akil, baligh, bukan penganut agama Majusi. Yang jelas bagi Imam Ahmad, hamba sahaya laki-laki dan suami dari saudara si perempuan tidak termasuk mahram. Terdapat satu alasan utama sehingga kriteria mahram harus memenuhi standar khusus, yaitu soal keamanan, keselamatan si perempuan selama dalam perjalanan. Dalam sejarah Islam, hermeneutika mendapatkan penolakan dari sebagian pemerhati kajian Islam, terutama kaitannya dengan penggunaannya sebagai metode dalam menafsirkan Al-Quran. Sebagian ulama hadis saat menyarah sebuah hadis bisa jadi menggunakan pendekatan hukum dan produknya bernuansa hukum. Di saat yang sama, dia dikenal sebagai penganut madhab hukum tertentu, maka produk syarahnya pun tidak terlalu jauh dari madhab yang dianut. Sedangkan ulama hadis yang lain bisa jadi juga menyarah hadis yang sama, namun hasilnya justru berbeda, mengingat dia menggunakan pendekatan kalam dan madhab yang dianutnya tidak sama dengan sebelumnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan yang mungkin
belum jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.